Apa yang mengelola medsos ini? Konten kreator. Bukan. Oh ya, sorry, admin medsos, terus konten 3 tadi, admin, terus CS, sama yang bikin konten 3. Oke. Terima kasih Bang, tepuk tangan buat Abang, Bang Vicky. Benar, benar. Semua itu emang benar. Jadi kalau boleh cerita ya, saya dulu awalnya sendiri nih sampai 12 orang. Itu tim saya, tim digital marketing saya. Saya memang benar-benar sendiri. Saya dulu awalnya CS, customer service. Sini ada nggak yang CS admin, kira-kira yang datang? Gue tunjuk tangan dong. Oh kakak Witi admin juga ya. Ada lagi admin sini. Mungkin ada lagi, mungkin kakak ini admin juga. Kak, jujur kak, aku dulu admin kak. 2021 aku admin. Cuman bertahan 3 minggu. Ya Allah, sumpah 3 minggu ngadmin gitu. Balasin chat dulu, saya balasin chat customer saya ibu-ibu, bunda-bunda gitu. Jadi panggilannya bunda, bunsai gitu, bunda sayang gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya Allah gimana sih balasin ibu nih? Nggak ada basicnya, nggak ada belajar public speaking pun nggak ada gitu. Memang hanya benar-benar terjun. Jadi saya awalnya CS, bertahan 3 minggu. Saya sampai gini, saya pulang ke rumah. Silakan Bang. Saya pulang ke rumah, tahu nggak yang saya pegang apa? Handphone. Main sama sampai istri saya bilang, "Beb," katanya, nggak ada main sama anak Beb. Jadi kayak dari tadi handphone terus. Bentar beb, lagi mau closing nih, dikit lagi closing nih kita. Sampai kayak gitu. Saya sebagai CS tuh cuma bertahan 3 minggu. Yang ngebuat saya jadi, iya ya, lama-lama kayak gini nih. Mau sampai kapan nih mau jadi CS nih? Ini buat teman-teman CS juga ya. Ingat, kalian enggak selama jadi CS, harus upgrade nantinya. Wajib tuh. Bukan suruh desainnya, tapi belajar lagi. Jadi saya juga dulu awalnya sebagai CS, bukan langsung iklan sampai 5 miliar tuh enggak. Saya sebagai CS belajar juga, ngechat juga, belajar sama orang juga, sampai waktunya saya berpikir nih, mau sampai kapan ya ngechat sini? Ya saya belajar digital marketing, saya belajar ngebuat konten juga, belajar sana sini juga. Nah sampai kita buka nih ya. Nah benar yang kakak-kakak semua tadi bilang. Untuk tim digital marketing, menurut saya, pengalaman pribadi ya, ada 3 komponen paling utama nih. Yang adalah pertama adalah tim konten. Ya, silakan enggak. Yang pertama adalah tim konten, tim CS, dan tim ads. Nah, ads ini nanti yang masuk ke ranah digital marketing ya. Terus selanjutnya, nah, tim konten. Tim konten ini sebenarnya nggak sendirian. Jadi kalau emang mau bangun sendiri ya, kalau untuk gini, kenapa saya langsung buat seperti ini? Saya anggap kita beranggapan aja ya. Karena di sini saya dapat bocoran juga, omset teman-teman yang ikut ini udah sampai ratusan juta, puluhan juta. Yang mungkin kalau diulik lagi, ada nih budget untuk buat tim digital marketing sebenarnya nanti. Tapi kalau emang belum ada, kayak saya kasih bocoran apa aja sih yang perlu dibangun mulai dari awal. Hal-hal apa aja yang perlu dibangun. Nah, menurut saya pribadi, sebenarnya tim konten dan tim ads nih, tim konten dan tim CS harus barengan nih sebenarnya. Cuman kalau memang nggak ada, belum ada budgetnya di situ, ya minimal ada tim konten. Tim konten apa? Kita kan sekarang nih, oke, ada offline, berarti offline-nya udah nggak apa-apa. Kita harus ngebangun juga toko online kita. Toko online kita bisa di mana aja nih ya? Bisa ada di Facebook, Instagram, atau TikTok. Ini udah selagi ada ranah gratis, ranah kita untuk ngebuka toko. Kalau kita buka toko misalnya di
di Seberantas, di Jalan Riau segala macam, itu kan pasti butuh biaya, apa namanya ya, sewa ruko, sewa tempat, beli peralatan semuanya puluhan sampai ratusan juta. Daripada itu ya, bagus kita buka tim digital marketing, dah selesai. Saya bisa jamin, karena ini memang saya alamin, benar-benar saya terapin. Jujur saya nggak ada punya toko, saya hanya punya tim yang saya makmurkan gitu, yang tadi ada sekitar 12 orang. Nah, tim konten itu apa aja sih sebenarnya di dalamnya? Tim konten itu yang terpenting adalah mungkin ya ada desainernya, ada fotografernya, ada videografernya, ada copywritingnya. Nah sekarang tuh udah gampang di era digital kita sekarang nih. Beruntung orang yang hidup di era sekarang yang udah semua tuh disuapin sama digital. Apapun kita mau nyari apapun ada. Mau nyari belajar tentang ini di YouTube banyak gitu. Mau belajar tentang sesuatu ini banyak semuanya. Cuma satu, kita tuh mau nggak. Terkadang UMKM nih, kita juga ya sama-sama, kita tuh bingung, udah nge-stuck, kok jualan aku kayak gini-gini aja ya, apa ya kira-kira ya. Sebenarnya kita tahu nih stepnya, cuman mau ngelakuinnya tuh masih ragu, malas, nggak tahu mau kemana. Nah soalnya dengan ini kita bisa sama-sama belajar ya, sama-sama nge-flashback lagi, memperbaiki lagi sistem digitalnya. Contoh nih, kita mau buat skrip untuk konten kita misalnya, karena konten itu kan banyak. Nanti saya ada share sedikit konten yang bagaimana gitu ya. Sekarang udah ada ChatGPT itu sangat membantu saya untuk membuat skrip. Tapi sekarang udah bukan saya yang nge-handle ya, udah tim saya yang nge-handle untuk buat skrip, caption aja. Ini ada, kadang saya lihat postingannya, buka IG-nya nih, followersnya gede nih, tapi hanya upload hanya produknya aja, tapi captionnya nggak ada. Ya, bagaimana orang mau beli gitu? Gimana orang mau datang, mau tanya-tanya? Kita pun segan. Kita sampai datang ke, anggaplah gini lah, kita sampai datang, apa nih? Kayak balik kak gitu. Kita mau interaksi itu di akunnya nggak ada. Nah makanya perlu kita belajar namanya copywriting. Nah salah satunya saya pakai untuk editing sekarang. Jujur, saya hanya pakai CapCut. Konten saya semuanya hanya pakai CapCut. Untuk foto-foto, saya nggak usah lah pakai. Oke, mungkin ada idealis ya mau pakai Photoshop segala macam. Boleh, nggak masalah. Cuman saya mengefisienkan waktu gitu. Dengan cara ya kita udah disediain yang udah lengkap lah. Ya, tinggal Canva, tinggal ubah edit sedikit dan kita posting gitu. Nah, ada videografi dan fotografi ya. Jadi kalau emang nggak ada, mau nggak mau ya, kalau memang belum ada budgetnya, misalnya kita lagi merintis nih, aku merintis jualan apa, keripik pisang atau pisang lah gitu. Mau mulai gimana sih? Ya udah, kita belajar copywriting, kita belajar buat konten. Mau nggak mau kita buat tokonya gitu dari kita sendiri gitu. Jadi ya memang kalau belum ada budget ya, memang kita harus turun sendiri. Kita mau nyuruh orang ya, mungkin kita segan juga ya mungkin teman atau bagaimana. Ya mulai dari diri sendiri lagi. Seperti saya kemarin mulainya tuh dari CS, balasin chat, buat konten, dan alhamdulillahnya saya dikasih bekal. Saya udah pandai fotografi, videografi itu dari sejak 2013. Jadi pas terjun ke dunia digital marketing, saya udah punya bekal nih. Udah punya bekal, bisa edit video, bisa shoot video. Nah minimal kalau kalian yang belum punya tim digital marketing, pengen ngebantu, mulai dari diri sendiri dulu. Kita harus pandai minimal ya take foto lah gitu. Belajar di YouTube tuh banyak sekali untuk pengambilan foto atau video atau buat skrip udah banyak. Sini udah ada nggak yang mau manfaatin ChatGPT atau Gemini AI untuk buat caption? Kira-kira ada? Kalau boleh ada, boleh angkat tangan.
belum udah ada sebagian udah ada ya kak. Oke. Bagus. Yang belum ada itu sangat powerful. Yang sini yang business owner kasih tahu tim digital marketingnya, tim adminnya, kalau mau buat caption yang ngejual dong gitu. Nanti karena buat caption itu kan banyak juga strukturnya. Karena ada hook juga di sana. Harus belajar, kasih tahu. Buat caption itu hanya buat upload gitu aja, tapi banyak unsur yang lain. Nah, yang pertama kan tadi tim konten. Nah, kenapa tim konten penting? Karena marketing tidak bisa memenangkan semua orang, dan gak semua platform cocok untuk bisnis. Oke. Termasuk KOL ya, atau influencer, media dan lain-lain. Jangan kayak gini, aku mau endorse lah nih salah satu seorang selebgram di Pekanbaru misalnya nih, followersnya banyak, tapi kalau followersnya nggak sesuai dengan target market kita, sumpah percuma. Itu poinnya. Karena kita mikir nih, oh ini followersnya banyak nih, kita bukan nyari like, kita bukan nyari followers, percuma. Kalau nanti saya bakal liatin akun jualan saya, itu salah satu produk kecantikan saya jual, itu followersnya hanya ribuan, like-nya di postingnya tuh sedikit, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya hanya iklan yang saya pakai gitu. Jadi itu kalau udah kena ads ya, beda dengan ads. Tapi kalau untuk ngebangun akun yang ya nanti dulu lah ads gitu, boleh, nggak apa-apa. Harus pakai dua pilar ini tadi yang ada, konten dan nanti salah satunya CS. Karena marketing ini nggak bisa nih, aku bisa ngejualin semua, enggak. Jualan yang bagus itu adalah jualan yang spesifik, produknya yang spesifik. Jangan dia bisa tuh apa aja ada, pokoknya aku mau nyari apa di tempat aku ada gitu. Enggak, kalau bisa kita ngejual tuh spesifik. Contoh kalau kita pengen ngejual baju anak misalnya, nah baju anak kalau bisa spesifik aja dengan baju anak. Kalau pengen ngejual baju yang orang dewasa, kalau bisa kita harus kategorikan lagi nih, atau buat toko satu lagi misalnya Amira Kidswear misalnya. Terus tuh nanti kalau pengen yang satu payung juga dengan dia, ya buat tapi dengan brand berbeda tapi masih ada kaitannya gitu, jangan disatuin gitu. Jadi kalau kita nge-ads, audiennya tuh nggak nyampur gitu, nggak bingung. Aku mau ini dewasa nih, aku mau beli baju dewasa dong, tapi dia salah masuk toko gitu. Nah, harus dikotak-kotakkan. Nggak bisa, karena sekarang kita tuh mengolah data. Kita udah dapetin audien kita di akun kita adalah orang-orang yang suka dengan baju anak gitu. Tiba-tiba kalau kita campur dengan baju dewasa segala macam, audiennya bakal campur juga, bakal bingung. Orang yang datang situ bakal lari, orang yang udah lama bakal lari juga. Karena kok tiba-tiba jual baju orang dewasa ya? Kecuali tanda kutip dia tuh bundling ya, kayak jual baju anak, ada baju orang dewasa yang couple misalnya, atau gimana. Nah, ini saya senang dan saya pakai. Jika kamu tidak bisa membuat konsumen senang, maka mereka tidak akan bertahan dengan brandmu. Ini setuju nggak teman-teman? Nah, jadi banyak faktor. Kita ini bisa ngedatangin orang rame, tapi kalau kita nggak bisa buatnya mereka balik lagi, percuma bayar selebgram sampai ratusan ribu, puluhan juta misalnya. Kalau kita nggak bisa maksimalkan orang yang datang untuk bisa balik lagi, semua percuma, buang-buang uang. Nah, nanti saya bakal kupas untuk bagaimana cara mengelola customer yang nggak tahu, jadi penasaran, jadi beli, dan dia besok beli lagi dan bisa ngajakin teman-temannya tuh. Nah, itu ada sedikit tips dan trik saya. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya dulu pernah pengen jualan brand hijab, jujur. Teman-teman sini tahu nggak Button Scrub? Ada yang tahu? Tahu berarti ya. Cewek cowok mungkin tahu juga. Owner dari Button Scrub itu adalah saya satu kampung dengan dia, Kak Linda. Ada yang tahu nggak Kak Linda?
Ini ciri-ciri orang malas menyatat ya. Jadi dengarkan aja videonya nanti. Soalnya mata dah ini kalau Aku lagi parah lagi. bagus nih untuk Ya iklan ya. Oke kita lanjut. Mau makan? Oke ya tolong ya. Kita di sini semua paham marketing. Saya paham. Teman-teman sini semua paham dengan marketing. Udah pada jago semua. Tapi tolong sedikit ini ilmu dari saya sedikit yang mungkin boleh dikombinasikan dengan ilmu marketing teman-teman gitu. Jadi singkat cerita, saya dulu pengen punya brand hijab gitu. Saya terinspirasi sama satu kampung saya, Linda yang punya Batang Scrap sekarang. Nah itu satu kampung dia tinggalnya di daerah Sanglar. Kebetulan saya orang Inhil, dia juga orang Inhil. Tapi tahu kan Batang Scrap kan? Nah dia di Inhil, dia orang desa juga. Tapi kenapa brandnya tuh sampai terkenal sampai ke Asia gitu? Nah karena dia memang satu fokus memang ngebangun digital marketingnya. Kalau kita pikir siapa sih ownernya, kita kan nggak tahu nih dari kampung gitu tuh. Tapi dia bisa ngebentuk orang digital marketingnya. Dia ngegedein budget digital marketing. Karena dia tahu dia kebetulan orang tuanya tuh emang punya bisnis ya. Dia namanya orang tuanya Haji Toba namanya. Ya dia punya kapal Haji Tobido segala macam. Nah itu orang tuanya. Nah jadi dia juga dari kampung juga, tapi dia punya tiket. Aku harus bisa nih, apa yang harus bisa aku kembangin. Makanya dia sampai tergerak hatinya pengen jualan hijab gitu, karena dia selesai umroh dia kemarin pengen buat brand hijab. Tergerak hatinya untuk membuat suatu brand gitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa brand hijab ada, hijab yang seperti ini, kenapa, apa yang membedakan harga mereka gitu? Sama-sama aja kok dipakai jilbab ini. Kira-kira teman-teman bingung nggak? Kenapa ada jilbab yang harganya 50.000 sedangkan Batang Scrap mungkin harga 400.000? Kopi ya ada yang harga 35.000, ada yang sampai 60.000. Gimana? Apa kira-kira teman-teman? Gengsi. Wih mantap, brand positioning, benar bagus. Apalagi kira-kira? Value-nya, apalagi? Privilege-nya, oke bisa jadi. Apalagi? Secara umum bisa dipandang keren. Nah betul, berarti ada, karena gini ya, jujur teman-teman ya, Batang Scrap itu sebenarnya dia selain brandnya bagus, penampilan bagus, dia jual gengsi juga sebenarnya tuh. Iya kan? Setuju nggak kira-kira? Setuju kan? Karena ya dia bisa mengkotak-kotakan, dia bisa membuat target marketnya seperti itu gitu. Jadi sama juga nih posisinya di kita juga, kita tuh mau di main segmen mana gitu. Apa sih ini? Jangan kira saya aku jual ini, aku jual segini aja lah. Enggak teman-teman itu bisa ngejual produknya bisa lebih dari yang kita sekarang, tapi dibentuknya adalah oleh dari tim digital marketing. Waalaikumsalam, selamat masuk, nggak apa-apa. Ada lagi. Itu ada. Apa? Selamat datang. Jadi kita tergantung dari kita nge-branding brand kita. Jadi kalau kita langsung lompat ke digital marketing, kalau belum selesai brandingnya, jangan dulu terjun digital marketing, sumpah kacau. Nanti kita buang-buang uang, buang-buang budget. Percuma kita ada ngiklan sampai puluhan jutaan, tapi kok nggak naik ya omsetnya gitu. Ya karena mungkin harus ada yang diperbaiki di brandingnya tadi. Nah contohnya si Batang Scrap itu udah nge-branding, brandnya udah sangat mewah, elegan segala macam. Jadi dia udah punya budget digital marketing. Kalau memang mau diulik ya, contoh dari brand Batang Scrap itu kalau mau diulik lagi, HPP-nya mungkin sekitar 10 sampai 15%. Berarti berapa sih harga jilbab Batang Scrap kira-kira? 400-an ya? Iya. Saya bisa jamin harga satu produknya cuma sekitar 50.000. Saya berani bilang.
50.000, packagingnya anggaplah 30.000. Tahu nggak kira-kira? Dan yang mahal apa sebenarnya? Mereknya. Ya, sebenarnya yang kalian beli itu adalah marketingnya, brandnya. Dia HPP-nya mungkin nggak sampai 100.000, saya berani bilang. Mungkin yang paling, kalau memang ada yang 100.000, mungkin yang 150.000 lah mungkin paling mahal untuk satu brandnya. Dia ngejual brand image-nya gitu. Dia ngebayar tim digital marketingnya. Kenapa dia bisa Tapi buat kalau batas syuting tas sampai di memang luar batas negeri? ya. Dia punya budget untuk digital marketing. Dia punya budget untuk timnya gitu. Yaudah aku gedein aja ini. Yang penting barangku banyak soalnya aku. Jelek. Aku Jadi nggak punya. besok-besok kalian coba setting lah di apa ya di YouTube atau di mana tuh banyak tuh kisah inspiratifnya. Saya salah satu kalau pengen buka brand mungkin nantinya saya bakal buka brand hijab gitu. Dan saya juga punya cita-cita pengen buka brand makanan gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah tim CS nih. Tim dari customer service. Halo yang tim customer service, kita pernah dalam satu divisi sebenarnya. Nah, tim CS ini sebenarnya bukan hanya tim yang ngebalasin chat ya. Itu adalah salah satu bagiannya tim balasin chat. Nah, tim CS ini bukan hanya kayak kita kan, bukan hanya dia nanya apa, kita jawabnya apa itu. Tapi ini CS adalah gerbang utama, gerbang utama setelah konten kita datang. Contoh nih, kita udah buat iklan keren, udah buat apa namanya, ad-nya gede, budget iklannya gede. Tapi pas customer datang, orang datang ke depan nih, mau naik sesuatu, tapi CS-nya slow respon. Terus tuh CS-nya bingung mau jawab apa. Produk dia sendiri aja nggak tahu nih. Kak, ada bahan ini nggak? Jawabnya 30 menit lagi. Jawabnya 1 jam lagi. Jawabnya besok. Itu sangat-sangat harus diperbaiki. Percuma kita udah punya iklan sebelumnya, konten udah bagus, tapi CS-nya kurang. Harus diperbaiki lagi. Jujur, saya iklan sekarang ya, di ini saya iklan 1 hari itu habis sekitar 8 juta gitu. Per hari, bukan sebulan, per hari 8 juta. CS saya, tahu ada berapa? 8 CS saya. 8 orang yang ngebalasin chat. 8 orang ngebalasin chat, itu ada yang ngelola DM, ada yang ngelola chat masuk, dari iklan ke iklan masuk ke chat. Kenapa saya buat 8 orang? Karena saya tahu kapasitas CS itu gimana. Karena saya dari awal tuh saya pernah jadi CS, customer service tuh saya pernah jadi itu. Jadi saya tahu rasanya nih, kita udah balasin. Karena saya punya pola follow up. Nanti kalau boleh saya share juga, saya sharing juga apa sih sebenarnya pola CS gitu. Kira-kira mau nggak, setuju nggak kalau misalnya saya bedah juga sampai ke CS? Boleh ya. Tapi ini spesifik, saya adalah jualan produk kecantikan ya. Tapi nanti analogikan aja, bayangin aja ini adalah brand kalian sendiri. Misalnya brand dekorasi, misalnya brand baju atau brand apa sesuatu itu. Jadi anggap aja, bayangin aja nanti ini adalah CS ini di brand kita gitu. Nah, CS bukan hanya ngebalasin chat, tapi dia mengkotak-kotakkan, membagi customer itu. Kalau di saya, chat masuk nih, dia nanti ada kategori nih. Dia punya minat, tapi belum punya uang. Ada chat yang masuk itu dia punya minat, punya uang, tapi tanya suami dulu, tanya istri dulu, tanya lah. Itu kalau saya, itu salah satu customer saya nih, cuman belum mau beli nih. Tapi tunggu aja, aku bakal teror terus tiap hari. Serius. Dan ada customer yang udah punya masalah, punya keperluan, punya minat, dan punya uang. Oh jadi itu closing tuh. Kalau saya ada customer seperti itu, ibaratkan dia tuh datang ke saya langsung kasih mahkota gitu tuh. Halo Kak, ini mahkotanya, selamat datang di jualan saya gitu. Dia ini akan saya spesialkan. Ini saya bakal bagi juga, saya bakal bongkar chat saya. Saya punya CS itu ada 8. Satu orang CS punya 3 handphone.
masing-masing CS punya 5.000 database. Berarti bayangin, saya punya customer itu satu orang berapa? Ya, satu orang 3 handphone. 3 handphone kali 5.000 berarti berapa? 15.000. Kali 8 orang. Waduh. Ini kok Dan saya masih bisa tracking orang itu semua. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kok bisa dong. Makanya kita butuh tim CS. Tim CS ini nggak sembarangan ya. Dia ini adalah garda terdepan nih. Selain kita buat iklan selanjutnya, dia tuh maju paling depan nih, maju paling depan. Selamat siang ibu, selalu tampil senyum. Di chat kan kalau ketemu kan gampang nih, halo kak senyum, kita ketahuan senyum kan. Iya. Tapi di chat itu bisa kok ketahuan senyum, bisa kita buat. Walaupun kita hanya chat, ya minimal kan emot. Ada emot, ada nada. Kan pernah nggak kalau kita ngebaca chat, kadang kita ngikutin dari kata-kata chatnya misalnya. Halo, ada nggak kak? Nggak ada. Kita kayak langsung tahu nih, ini pasti judes orangnya nih. Gimana orang mau belanja tapi kalau jawabannya kayak gitu kan? Tapi kalau jawabannya, kak ada jual ini kak? Kebetulan stok lagi kosong ini kak, karena ini produknya banyak minatnya. Tapi kalau kakak bahannya yang ini mau nggak kak? Kita punya beda loh kak, dari ini ada upgrade dari ini. Gitu jadi CS. Jadi kita tuh masih punya solusi. Orang itu datang ke kita punya banyak masalah sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kita sebagai CS jangan cuek-cuek gitu. Walaupun kita memang dicari, tapi kalau kita memang nggak sesuai dengan dia nggak suka, kabur. Karena sekarang orang mau beli sesuatu, kita aja ya pribadi ya, kita balik ke diri kita. Kita mau beli apa ya contohnya ya? Mau beli makanan atau sesuatu barang lah, tas misalnya nih, atau sepatu lah. Pasti kita ngechat beberapa admin di Shopee kah, Tokopedia atau Instagram. Benar nggak teman-teman? Pasti teman-teman banding-bandingkan kan? Ternyata dari ada 4 toko kalian datangin, yang pas respon ada dua CS, selebihnya enggak, pasti kalian tinggalin tuh. Dan yang 2 ini nih buat galau nih, ini yang mana sih? Nah, disitulah peran CS sangat-sangat penting. Peran CS tuh ya mendapatkan hati kalian lah, ibaratnya itulah. Begitu juga jualan tuh harus pakai hati. Gini, sebenarnya di sekarang ini udah banyak fitur-fitur yang AI lah, yang AI banget lah. Jadi kayak balas chat tuh udah otomatis, wah keren, udah otomatis. Tuh sekali klik, tuh klik di bio, masuk ke kliknya, halo kak, perkenalkan nama saya ini panjang. Kalau saya pribadi, saya nggak apa-apa kalau hal pertama itu nggak apa-apa, itu greeting lah ya. Selanjutnya kalau masih kayak gitu lagi, saya tinggalin. Karena kayak ini kita ngomong sama orang, bukan sama robot gitu. Karena peran AI penting, tapi tidak semua bisa diaplikasikan ke jualan kita. Karena AI punya data tapi nggak punya hati gitu. Jadi kita sebagai orang, saya pernah ada bilang peran AI bakal gantiin aktivitas manusia, nggak semua, tapi dia sangat membantu. Tapi nggak semua untuk ngegantiin dari perannya CS. CS itu nggak akan bisa digantiin, saya lah. CS tim konten nggak, tapi dia bisa ngebantuin buat konten, ngebantuin. Yang dulunya tim admin, tim konten ada 10 orang, bisa jadi 5 gitu, bisa jadi 3. Tim CS ada 3, bisa nanti kita kurangin gitu. Jadi kita bisa mendatangkan membalas chat, tapi kita bisa mengolah data nanti. Nanti saya kasih tahu bagaimana saya mengelompokkan datanya ya. Nah, ada orang bilang parameter dari bisnis itu apa sih? Ada bisnis yang tren-tren bukan tren, keren-kerenan gitu. Iya, aku buka bisnis lah, apa ya, coffee shop ya boleh. Mohon maaf, ini bukan menyinggung satu brand atau apa. Contoh buat coffee shop misalnya, bukan nyari ramainya, kita bukan nyari traffic ke jualannya,
ujung-ujungnya kan ke uang nih, konversi. Percuma kita ramein toko, tapi goals kita harus ke ya uang lah pasti, konversi, ada penjualan gitu. Jadi marketing tuh harus dari hulu ke hilir. Maksudnya kita tuh harus tahu nih, dari orang minat, pengen sampai dia beli. Nah itulah kira-kira. Jadi bisnis itu tujuan utamanya itu bangun bisnis untuk dapetin cuan, bukan buat bangun bisnis untuk naikin branding kita atau pengen keren-keren aja, enggak kayak gitu. Nah ini jangan diambil pusing, ini hanya sebuah grafik-grafik bisnis model. Nah bisnis model zaman sekarang, model pengambilan keputusan itu yang saya bilang awal tadi. Digital marketing tuh nanti ngarahnya ke sini nih, kiblatnya nih. Harus bisa kayak gini. Ini ada attention, ini ada interest, search, action, dan share. Nah, oke, attention sama interest nih. Kan seseorang untuk membeli sesuatu, inilah prosesnya, sederhananya gitu. Orang mau membeli sesuatu, tertarik sesuatu, prosesnya ini. Dulu tuh ada namanya AIDA. AIDA tuh masih dipakai juga, cuman saya yang jelasin yang ini ya, yang versi yang terbarunya lah. Dan mungkin kita udah ngelakuin juga, cuman nggak sadar kita tuh udah melalui proses ini. Ada namanya attention. Kalau kalian sering lihat iklan, lihat di medsos segala macam, minat sesuatu nih, kalau langsung kepo ini, langsung cari nih, oh carilah, ada nggak merek ini ya? Oh ternyata ada. Kadang kalau pengen apa, kadang kita nge-share duluan nih, bisa langsung kita lompat share dulu nih, share ke teman lah. Bagus nih, tapi belum mau beli gitu. Tapi ada orang yang memang butuh, dia langsung beli. Mana nih? Langsung action, dia langsung beli. Dia ngelewatin masa ini, karena dia udah, aku udah tertarik nih dari dulu pengen nyari ini nih, udah beli. Nah ada dia langsung nge-share ke temannya. Contohnya kalau yang nge-share teman nih, ada paket makan berlima nih misalnya. Contoh ini salah satu untuk yang pengen buat bangun punya warung makan, ada paket berlima. Ternyata berlima nih cocok. Ternyata punya bestie nih, bestie arisan. Guys, kita kesini yuk, ada warung makan baru nih, kita share dulu nih. Kita belum mau beli, tapi itulah kebiasaan kita kan. Kita nge-share dulu. Makanya dia dari lihat konten, lihat iklan, dia langsung nge-share ke teman-temannya. Dari teman-temannya ngumpulin, langsung dia beli. Nah beli tadi, setelah dia beli, dari tim CS dan tim admin atau kasir segala macam, dia harus mengumpulkan tahap ini. Nah, makanya berkaitan metode ini namanya metode ISAS. Nanti kalian setting sendiri kalau pengen tahu lebih lanjut masalah ISAS. Ini wajib tahu. Yang brand owner semua wajib tahu ini. ISAS namanya, ISAS model. Jadi orang yang datang harus ada tahap-tahap inilah. Inilah tahap yang sekarang kita lakukan. Tapi memang sadarkan teman-teman semua, lagi ada promo nih. Kita kadang nggak langsung beli, pasti nge-share sama teman-teman. Benar nggak kira-kira? Kita tuh langsung nge-share teman-teman. Ternyata di Pekanbaru ada loh cafe yang kayak gini. Nge-share dulu nih. Dari tahap sini langsung ke sini. Langsung ke sini lagi. Nah, ada atau langsung sini dari lihat iklan, searching dulu nih, kepoin dulu IG-nya. Tapi kalau pas dia ngepoin IG kita, ternyata isinya enggak sesuai ekspektasi, ini bakal hilang lagi gitu. Tapi kalau kita udah nge-share, kita udah lihat iklan, terus dia mencari, setelah dia cari, dia tertarik, dia bisa langsung datang, dia bisa langsung ke toko kalian nih. Ini yang selama ini aku cari ini gitu. Terus dia bisa nge-share lagi, bisa aja dia buat story. Hari ini aku nge-spill produk aku, pasti ibu-ibu nih kalau dilihat dari wajah-wajahnya pasti setelah beli dia nge-share sesuatu. Aku beli hijab di sini loh, aku beli kursi baru aku di sini loh, jangan lupa kesini ya. Bener gak? Ya kan? Saya juga kadang kayak itu. Bang, spill outfitnya bang, spill bajunya beli di mana bang. Nah kita share, inilah tahapnya sekarang. Nah bagaimana konten kita nanti yang kita buat itu bisa menarik, bisa orang langsung untuk searching,
dan bisa untuk action atau dia nge-share atau dia bisa langsung yang loyal nih, kalau misalnya target marketnya langsung yang pas, dia setelah dari lihat konten dia langsung beli, itu luar biasa tuh. Nah dari sini kira-kira ini kan lumayan agak bolak-balik ya, ada nggak pertanyaan dari sini sebelum kita terakhir di Q&A? Adakah? Ayo bang, silakan bang. Bang perkenalkan nama dan apa sekarang? Waalaikumsalam. Nama saya Ardiansa. Mau nanya untuk iklan. Jadi kan karena kan kita kan sering apa ya? Iya, attention tadi, benar yang attention tadi, supaya kita untuk betah untuk nontonnya gitu. Jadi karena kalau di iklan itu kita nggak bisa langsung targetin yang langsung kena semua ya. Jadi karena ada namanya awareness, nanti saya bakal bedah. Nah hook tadi gunanya untuk kita bisa nonton sampai akhir. Nah kalau konten yang abang lihat mungkin dia nggak pakai hook, dia hanya buat konten ya senalar dia aja gitu. Kalau yang nggak pakai hook mungkin bisa jadi dia bisa kita skip, atau abang konten itu nyasar ke abang yang bukan target market dia ngiklan tidak sesuai target market. Itu salah satunya bang. Contoh kalau saya nih, saya pengen gini, contohnya Instagram kita masing-masing semua bakal beda tampilannya setiap orang, setuju nggak? Dia explore semua sama beda. Tokopedia saya bakal beda dengan Tokopedia-nya Mas, Tokopedia saya bakal beda dengan Tokopedia-nya ibu-ibu. Karena kenapa? Karena semua by data. Data kita nih, kalau bisa kasarnya, kita tuh di media sosial, di dunia digital itu semua udah telanjang, udah nggak ada apa-apanya. Kita data kita tuh udah di collect semua. Itu tuh udah dikelompokkan. Berarti kalau ada orang iklan yang Mas enggak apa namanya? Dapat iklan yang nggak masuk Kak, berarti cara iklannya salah. Itu dia buang-buang budget ini. Ngapain iklan sesuatu yang nggak Mas cari? Tapi bisa jadi sekeliling Mas ada orang yang punya itu gitu. Itu nanti namanya look like audience. Itu nanti bahas di ad saya, nanti saya buka. Jadi lah hook itu, setelah hook nanti ada isi. Isinya tuh lah misalnya contoh tips agar kuku tetap sehat. Nah, dan tipsnya tuh nanti ada bahannya harus seperti ini, minum ini, pakai ini. Ujung-ujungnya nanti untuk pengen lebih tahu tips yang lain, silakan komen ya. Nah, silakan komen itulah yang CTA-nya. Berarti ada hook, isi sama CTA. CTA itu namanya call to action. Contohnya jangan lupa komen, atau jangan lupa kalau pengen produk ini klik link di bio ya. Itu salah satu CTA. Nah, itulah unsur-unsur yang terpenting. Berarti masalah solusi mau kemana nih nyarinya. Nah, iklan itu minimal itu aja. Kalau udah itu unsurnya, insya Allah nanti kedepannya bakal enak lah. Nanti datanya bakal kita collect sendiri. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba lagi. Iya bang, silakan bang. Kayaknya ya. Sebulan. Coach. Ya, Iya. bang. Izin mau tanya coach terkait sama Sehari dia 8 juta, maksudnya gimana? Iya. Namanya tagline yang cerita sampai hingga 5 miliar. Sehari Ya, dia ini. bilang Kita 1 cerita juta. tarawahnya itu di tahun Mungkin karena 2020 omsetnya tuh mulai 5 belajar. Ya, sehari dia 8 juta. Terus sekarang difokusin gitu. Buat untuk admin aja. Justru kalau menurut saya dari 2020 sampai 2024 itu tergolong waktu singkat ya. Aku mau nanya Gitu. ini. Nah, pengen tahu ya Kayak mana end ya point-nya customer coach dia service sampai itu 4 tahun melayani sampai itu bisa customer-nya diperasaan dengan miliar itu sesuai role dia gitu. apa nih? Oh, oke. Nah, itu pertama. Terus yang kedua tentang Mau ada value nggak tadi, dia dibolehin coach, nanya tuh? Yang pasti kita itu. sepakat kalau yang namanya Enggak ya? Belum produk dijawab. Ada itu tadi pasti Belum kayak. disebabkan pada dua hal. Yang pertama harga, yang kedua value. Oke. Kalau tadi coach bilang Maksudnya gini sih nggak? custom brand. Kan customer service kan menjawab pertanyaan. Batas scrap itu 8 bisa orang. Mungkin sampai yang handle 20.000 sesuai rupiah. lah orang customer service Yang menjawab banyak itu. itu karena value-nya. Maka dibacanya Karena value yang semakin batasi. Dari Iya. bawah biasanya. Nah, yang pertanyaan pertama saya itu Bukan. sering nih para Jawaban coach-coach di customer luar itu service-nya bahas tuh no value pelanggan. gitu. Oke. Iya makanya tadi kan dia ada 8 orang kan, satu. Entahlah, Yang nanti
value seperti apa yang sebenarnya ada di pasaran atau di marketing seperti apa aja. Tapi dia kan bilang tadi sehari itu 8 juta loh tuh customer service tuh. Menceritakan Bisa aja tuh seperti balesin chat value, gitu loh. Kalau omset sampai 5 miliar, gengsi, kemudian rasa bagian dari kelompok Berarti ini segala masa dia macam. ini tukang iklan Mungkin ya. kalau Berarti Kusno, satu hari maksudnya boleh yang aku share tanya, kita, berarti value-nya admin tuh apa berapa aja sebenarnya gajinya yang tuh? update pertama. Tergantung Nah, bisnis. kemudian yang kedua pertanyaannya step Pada by ganti. step coach untuk bangun value itu seperti apa sebenarnya? Ya, kita tahu nih target market kita adalah usia 20 sampai 30 misalkan seperti itu. Nah, kita tahu owner value yang cocok untuk usia segini ini nih. Jadi kita bisa makin pada brand kita. Nah, itu makanya seperti itu juga gitu. Gitu aja pasti. Oke, terima kasih. Jadi saya nggak langsung gede ya, nggak bisa langsung jutaan per hari untuk iklan. Dulu saya iklan satu hari cuma 20.000, 25.000. Mungkin di sini ada yang iklan pakai boost post, mungkin beberapa orang yang boost post mungkin ada. Nanti saya bakal bedah apa mesti bedanya boost post sama langsung iklan pakai ads. Nah, gitu. Jadi saya juga mulai dari awal-awal. Digital marketing itu menggulung omset, menggulung profit, dan menggulung semuanya jadi CS. Yang dulunya satu, saya sendiri, saya akhir satu lagi sampai sekarang ada 8 sampai yang 8 ini untuk menghandle chat masuk, 4 orang lagi menghandle untuk chat yang udah closing gitu. Chat customer yang udah pernah beli, di treatmentnya bagaimana? Oh itu kan yang Nanti saya bakal bedah juga. Iya. Jadi Kayak mana dihitung customer brand service value atau berarti ya. brand? Kenapa sih ada yang mahal? Back lagi. Kenapa ada yang mahal? Ada produk yang mahal, tapi kok kita beli juga ya? Kenapa ada jilbab yang harganya sekian ribu? Ada orangnya, ada brand hijab yang harganya ratusan ribu, mungkin ada jutaan mungkin. Kita beli juga gitu. Berarti dia tuh memposisikan diri dia sebagai brand itu tepat ke market dia. Karena sebenarnya kalau pengen jualan, kalau saya bisa boleh saran, jualah produk yang menengah ke atas. Karena itu lebih gampang jualnya. Terus lebih gampang jualnya, lebih gampang cari target marketnya. Karena market yang udah menengah ke atas itu rata-rata orang yang udah punya edukasi, yang udah punya pendidikan yang bagus. Jadi dia bisa menilai itu cepat aja, belinya itu cepat, nggak ada nego-nego. Kak, bisa nggak kurang kak ini? Tapi kalau orang yang punya market menengah ke atas, kak berapa kak harganya? 250.000. Oh iya kak, saya pesan satu. Tapi kalau orang menengah ke bawah pasti gini datang kak, kak bisa nggak beli kurang 2 kak, aku jauh kak dari rumah ini kak. Pasti kayak gitu tuh, capek kita ngadainnya. Serius jujur ya, karena gini, aku juga pernah ngerasain itu bang, serius bang. Karena ya Nanti bersaing sama sosial. itu tuh memang Iya kan? kebiasaan, pasti kayak gitu. Hah? Tapi kalau kita jual barang yang mewah, Kalau yang misalnya luxury, udah punya branding. di atas rata-rata, itu kita udah nggak ada namanya Tapi ketemu yang orang dia yang jual sosok juga nego tuh produknya nggak ada. murah-murah, Kak. Malahan mungkin malu dia kalau nego-nego Makanya gitu. tampilan di luarnya. Jadi yang wow. untuk brand value Iya, lagi, kayak itu gitu. bang, yang Kayak tahu. Fajar Kosmetik. Mungkin Sekarang emang merasa pasti ini banyak customer kayak gitu. Iya. Fajar. Jadi Mahal kan? untuk menaikkan itu tips-tipsnya kita harus memperkuat Lebih lagi, enak miskin aja dilihat memperkuat daripada yang lagi wajar. video kita. Yang dulunya kita punya packaging hanya seperti ini, mungkin nanti kita upgrade lagi packagingnya yang lebih bagus, dengan packaging yang lebih bagus, dengan edukasi yang lebih bagus, dengan pakai talent yang bagus, otomatis dengan foto yang bagus, salah satunya Tapi kayaknya kalau menaikkan value kita. Mereka menampilkan produk mereka dengan tampilan yang bagus, dengan yang edukatif, dengan yang fotonya bagus, videonya bagus, memakai hire orang yang profesional. Otomatis yang datang tuh orang-orang yang hebat juga, orang-orang yang menengah ke atas juga. Jadi untuk menaikkan value kita, ya otomatis brandingnya udah kelar nih. Kita pernah belajar di Maju Bersama itu ada ngebahas namanya SBM, ya kan? Pas kerjain semua nggak nih kira-kira PR-nya? Belum kan? Belum tuh, makanya kelarin dulu itu tuh. Kita kadang lihat ini apa sih ini bang, ini nyuruh ini. Itulah awal kalian untuk positioning, brand value-nya itu bakal kebentuk di situ nanti. Nah, seperti itulah kira-kira bang. Kira-kira bang, udah terjawab atau belum bang?
kita bakal ulik lagi di dashboard. Ya. Nah, bedanya jualan dulu, marketing dulu. Orang dulu jualan tuh pakai feeling gitu, pakai feeling. Tapi sekarang kita tuh udah pakai data gitu. Kenapa saya bilang kayak ini? Kalau dulu kita jualan nih, kita jualan modal sekian tanpa perhitungan segala macam. Feeling aku nih, gitu. Feeling aku nih jualan aku bakal laris nih, pokoknya meledak nih. Tahun depan feelingnya itu juga nih. Tapi kalau kita nggak pakai data, sekarang main kayak sekarang, belum bisa ditinggalkan lah ya feeling tuh. Ya, kenapa saya bilang gitu? Sekarang kita tuh udah memanfaatin namanya data dan AI gitu. Kalau saya boleh cerita, kenapa tadi saya bilang ada Tokopedia saya, Shopee saya pasti bakal beda dengan Tokopedia teman-teman. Pernah nggak teman-teman nyari sesuatu misalnya nih, nyari apa ya, sepatu lah misalnya, cewek-cewek ya sepatu, atau ini saya ngomong sepatu nih, besok-besok iklan sepatu bakal muncul nih di Tokopedia atau Instagram ibu-ibu nih. Karena kita sekarang itu tuh kan bisa dibilang udah di dunia digital udah telanjang gitu nih. Apapun yang kita omongkan, apapun yang kita cari sekali aja, kita bakal kena teror terus. Iya nggak? Jadi kita misalnya udah nyari sepatu nih, sekali kalian nyari sepatu di Shopee, nih dengar ya, sekali aja, pokoknya selama lebih kurang paling minimal 3 minggu sampai 3 bulan, 90 hari, kalian bakal kena teror sama yang pernah kalian cari. Gak akan lepas. Saya juga kayak itu. Sampai-sampai kita gak penting beli jadinya nih. Kok bisa beli ini ya, padahal gak butuh-butuh kali ini nih. Pernah kan itu ibu? Sering. Ibu ini pasti gak langsung ngaku nih ibu nih. Karena apa bu? Karena kita tuh udah ke apa namanya ini? Udah ke hipnotis nih sama tayangan konten-konten kerjaan oleh tim digital marketing. Itu semua tim digital marketing yang ngebayar Facebook, tolong cariin aku orang-orang yang suka dengan tas. Oh, makanya ibu-ibunya yang disasarnya nih, dikasih terus iklannya itu. Jadi otomatis sering lihat, kepoin dan beli gitu. Walaupun nggak penting-penting kali, pakai sekali udah tuh nggak kepake-pakai lagi, mungkin pasti ada kayak gitu tuh. Jadi Tokopedia saya itu bisa nyari sepatu lah. Nah, sepatu itu bakal tayang ke IG saya lah, YouTube saya, TikTok saya juga bakal kayak gitu. Kenapa? Saya ngasih analogi ini menurut saya ya. Setiap kita nyari sesuatu keyword, nyari sepatu nih misalnya, nyari sepatu di Shopee. Data kita yang kita input sepatu pansus wanita, sepatu wanita, cari situ. Data itu bakal dibeli sama Shopee dan sama Facebook lah misalnya. Jadi orang yang ngiklan bakal bilang nih, ini analoginya biar kita sama-sama paham ya. Jadi saya sebagai orang yang menjual sepatu tadi, Facebook, aku punya uang 1,5 juta nih selama sebulan. Aku mau jual sepatu. Bisa nggak kasih dataku orang yang suka sepatu yang dalam sebulan nyari keyword sepatu? Oh bisa nih datanya nih. Kok mau butuh berapa banyak orang yang lihat ini? Kira-kira kalau 1,5 juta sebulan bisa berapa ribu ya? Kalau segitu tuh paling 15.000 orang. Oke, beli nih, kita beli datanya. Kita beli data ke Facebook, kita beli data ke orang yang nyari keyword tadi, ke Google. Dengan 1,5 juta tadi ini kita hanya beli data sebenarnya. Beli data ke mereka dan mereka nyampein hajat kita nih. Hajat kita yang punya toko sepatu. Itu di mana? Nah, toko sepatu tadi ke ibu-ibu yang nyari sepatu. Bu, ini ada nih kata Facebook, nampillah di IG kalian. Nah, ini ada nih sepatu yang mungkin bisa jadi sesuai dengan minat ibu-ibu yang cari kemarin. Nah, semakin banyak tuh sepatu. Jadi teman-teman seperti saya yang jual sepatu juga saingan nih sama mendapatkan hati ibu tadi, supaya
toko sepatu mana yang dibeli. Nah, supaya dibeli tadi, tim marketing lah yang bertugas ya, kontennya bagus apa enggak, CS-nya oke apa enggak, yang ngeset iklannya nanti sesuai apa enggak. Nah, apa gitu, dia jualan apa ya, kue, cookies, terus jualan samosa gitu ya, sama saya kayak ketika tahu ya. Itu adalah saudara saya. Jadi ceritanya begini, itu sekitar 1 tahun yang ngebangun itu adalah saya juga, yang bantuin fotoin, videoin. Nah itu tangan saya juga, ada beberapa karya saya di situ. Aku pengen iklan katanya. Oke kak, sebenarnya bingung juga nih, kok bisa langsung kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa nih, karena saudara kan, nggak ada apa. Bisa nggak iklannya? Bisa kak. Oke, mulai dari mana ya kak? Mulainya iklan itu nggak instan, kita mulai dari bawah dulu. Kita ngebenahin tokonya kakak yang mungkin taruhnya ini di sini. Yaudah kita rapihin dulu ya kak, kita rapihin dulu. Yang nggak penting kita hapusin dulu, arsipin dulu. Fotonya yang dulunya kakak fotonya seperti ini, yuk kita upgrade lagi yuk kak fotonya. Ngebangun itu sebelum yang iklan, untuk ngebangun tim kontennya 3 bulan sebelum yang iklan, terjun benar-benar iklan 3 bulan. Kalau CS-nya dia kebetulan sama saudaranya sendiri, adiknya sendiri, si Nafa namanya, dia yang ngurusin CS. Saya nggak terlalu ambil di chat kemarin ya, di CS nggak terlalu, cuma saya bantu mengkolekkan data. Datang nih, oke kak, udah 3 bulan nih, foto udah selalu foto sebulan tuh sekali sampai 2 kali hanya untuk tag konten, tag foto sama. Udah dapat nih database-nya. Menurut saya bilang kak, untuk 3-4 sekali scroll udah layak iklan nih kak. Oke, kakak udah ready iklan. Jadi kami tuh memang nunggu momennya lebaran. Dulu lebaran tuh bulan 5. Berarti kami udah start itu dari bulan 1, nyiapin untuk dia ready untuk konten. Setelah dia ready, ya kak, kita komitmen ya kak, kakak bakal ngeluarin biaya-biayain lo gitu. Siap kan kakak udah ada kan budget untuk digital marketing, udah ada gitu, aman. Oke, saya anggap itu aman. Tapi saya juga lupa ya, mungkin nanti saya ceritain kesalahan saya. Udah buat. Setelah itu tibalah saatnya kita ngiklan. Ngiklan nih. Kak, kakak mau daerah mana nih kak? Kakak mau hajar di mana nih? Mau di Pekanbaru kan mana kak? Pekanbaru aja dulu, daerah Panang dulu yuk gitu. Oke. Karena iklan bisa spesifik ya, ke kecamatan pun bisa. Iklan itu bisa kita mau targetin rumah Raffi Ahmad aja bisa, daerah aja bisa. Spesifik itu nanti saya bakal bongkar gitu. Selesai kak? Udah ready kak? Tim CS aman juga? Oke, ready ya. Karena kami tuh targetnya kemarin pengen buka PO gitu ya, PO hampers dia tergolong. Jadi kemarin sebelum itu saya lupa, kami bedah HPP dulu. Kalian udah tahu kan HPP ya, harga pokok penjualan. Kak, kalau segini budget iklan nggak ada nih kak, naikin ya kak. Janganlah kalau kita naikin nanti nggak ada yang beli. Kak, kalau nggak ada yang beli, aku yang beli kak gitu. Oke, kita naikin sekitar 30% untuk apa? Untuk budget iklan. Contoh misalnya hampers dia harganya 100.000, HPP-nya 75.000, dijual 30.000, 110 misalnya. Kak, naikin 2,5. Sudah 2,5 Kak, percaya sama aku kak, saya lah aman nih kak, aku udah belajar nih, gitulah sok-sokannya kita. Naikin kak 30%, yang 125, 175 kak. Kayak punya kakak nih, ada yang lebih murah dari ini. Kak, kakak udah nge-branding sejauh ini nih, kakak masih mau turunin harga. Kakak bakal stuck kayak gini kak naikin. Oke, percaya deh, naikin harga semua, tahu harganya naikin. Tiba saatnya iklan, 1 hari 2 hari nggak ada sumpah, nggak ada penjualan. Iya, nih iklan ini bukan hari ini ngiklan besok langsung rame, nggak mungkin. Ada mungkin itu contoh toko kita didatangin artis misalnya Ariel Noah, bisa tiba-tiba besok rame. Itu ya kita jangan mikirin itu, kita bikin manual. Terus iklan,
1 hari 2 3 hari kok sepi ya, kok belum ada ya. Tiba saatnya udah 1 bulan iklan rame. Dulu kalau lihat flashback ke belakang, dia hanya jual hampers tuh hanya kadang kayak 50 pieces, 100 pieces. Pas dia kan sistem PO, 1 minggu setelah puasa dia harus stop order gitu. Tahu kenapa? Setelah 1 bulan, impactnya itu 1 bulan setelahnya dia bisa hanya nerima tuh 100 hampers. Kemampuan dia terima sampai 500 hampers dan dia kewalahan. Artinya apa? Dia sampai orang ngebalikin DP-nya, ngebalikin jualannya, karena dari tim dia aja nggak cukup, nggak sanggup nerima. Karena balik lagi, iklan ini bukan hanya kita datangin orang, tapi kita harus siapin dulu nih orang kita cukup nggak. Ini kalau boleh jujur cerita, nanti kalau ada waktu kita panggil ya. Karyawannya yang tukang buat kuenya, dia kan mau pulang tuh Hamin 7 lebaran ya, Hamin berapa lebaran? Hamin 1 lebaran masih di sana buat kue kak. Sampai dia bilang, kak kalau kayak gini kak aku berhenti kak katanya. Kata tukang buat kue nih, kakak kok nerima terus kak, kita kemampuan kita yang tukang buat kue cuma segini kak. Jadi kayak mana lagi, sampai bingung, sampai kayak Ham kayak mana Ham, bisa bantu packing gak Ham? Kak saya kan udah bilang kak, kalau udah terjun gini ini harus sudah siap. Karena salahnya saya nggak ngecek ke bagian kesananya gitu. Karena dia tiba-tiba terima nih orderan dari bank BSI 150 pieces hamper atau buat tiba dia kehabisan stok packaging, mau order karena kan kalau lebaran kan packaging kan order kan lama kan, butuh PO lagi, jadi bahan bakunya nggak ada, nyari tepung ini kesini nggak ada, sampai keluar kota. Ya Allah, tertunda ya Allah Ham ampun, sampai dia bilang Ham jangan nikah lagi, nggak sanggup kan kak. Sorry ya kak, aku juga nggak tahu, aku juga nerapin itu sama teman-teman, sama saudara dulu nih, takut juga tapi sama orang lain. Tim dari mereka nggak sanggup CS jadi slow respon, yang CS jadi buat kue, yang ownernya juga terjun karena belum siap. Karena digital marketing kalau mau terjun itu harus sudah siap nih, udah harus siap belakang ya, jangan sampai kayak saudara saya itu. Tapi lama-kelamaan dia perbaiki lagi, hire orang lagi, yang punya tahu yang Rainbow Playground. Nah itu saya juga yang bantuin naikin. Saya Rainbow itu saudara saya. Jadi yang itu punya banyak perhitungan tuh. Sampai sekarang ownernya hanya jalan-jalan, bener kan? Kalau yang tahu, ownernya hanya jalan-jalan. Itu udah saya terapin cara SOP gimana kak, cara atur HPP gimana, cara buat kue ini. Jadi kalau ada orang baru masuk, nggak diajarin lagi cara ini kak, tinggal ikutin SOP dari pembuatan kue ini, udah di copy aja lagi. Jadi itulah dia bisa buat bisnis bercabang-cabang, buka cabang tuh gampang. Nah itu dia. Karena udah matang dulu nih. Jadi akhirnya yang harus tahu kuncinya kan. Coba lagi bulan kedua, udahlah dia hanya membuat hanya sesuai dengan kapasitas dia. Kak kok nggak mau buat cabang lagi? Enggak ham dulu ham. Saya pengen nyantai dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Impactnya dari tim ads ini, tim digital marketing ini sangat-sangat berimpact. Itu yang saya bilang eksponensial, penghasilannya itu bisa segini, tiba-tiba bulan depan tuh bisa jadi ribuan kali lipat. Nah, yang saya rasain itu kemarin di 2022, saya yang iklan sendiri hari 200 ribuan per hari, beraniin 1 juta sehari, 2 juta sampai sekarang yang udah stabil dengan di angka 5 sampai 8 juta per hari untuk iklan. Nah, itulah setelah dapat pola yang bagus, jangan takut untuk hire tim digital marketing. Jadi PR kita semua di sini yang udah punya bisnis, flashback lagi nih, atur lagi nih, dibuka lagi pembukuannya. Jujur kalau saya sendiri memang kurang paham masalah finansial. Karena saya kurang paham lah, saya hire orang dari luar. Kebetulan dari kantor apa gitu, saya hire untuk jadi gabung tim saya hanya untuk ngitungin finance saya. Saya sumpah jujur nggak paham matematika, kurang paham masalah hitung-hitungan ya, makanya saya hire. Jadi teman-teman harus kelar dulu
HPP-nya, marginnya segala macam. Kalau Bang Yogi bilang untuk meng-hire mendapatkan budget marketing dari itu kan harus hitung akhir tahunnya. Kalau enggak, saya setiap bulan tuh bakal keluar budget iklan untuk bulan depan. Bahkan hari ini saya closing berapa, saya bakal tahu untuk besok di tanggal 29 saya tahu ngeluarin budget iklan berapa. Saya per hari saya lebih detail lagi kalau masalah budget untuk digital marketing. Itu tadi walaupun teman-teman di sini para business owner nggak ada waktu untuk ngurusin digital marketing, minimal tahu dasar, alur dan cara kerja di setiap divisi ya. Yang tadi udah kita bahas di belakang. Nah, sebelum izin bentar minum sebentar. Ini pernah dipotong. Ternyata setelah diulik banyak banget ya. Pusing kan sih. Ini baru melihatnya, belum melaksanakannya. Ya kan Pak? Oke, dari sini ada yang mau sharing nggak? Siapa yang udah pakai Buspos? Siapa yang udah gunain Facebook Ads Manager? Oke, cuma tunjuk nih. Ada nggak kira-kira? Ada yang udah pernah lakuin? Kira-kira? Udah ngiklan pakai Buspos? Ada yang udah ngiklan pakai Ads Manager? Ada nggak kira-kira? Yang Buspos tuh tolonglah, pengen dengar ceritanya, bang tolong bang. Hebat abangnya. Oke, ayo. Buspos apa bang? Coba, ini abang nih yang punya apa di Surabaya ya? Oh iya, keren. Silakan bang. Oke, makasih Bang Ram. Perkenalkan nama saya Ihsan, saya dari bisnisnya Mie Surabaya di Rumbai gitu. Nah, di Mie Surabaya di Rumbai itu kan jalan lintas ya, Oh, jalan untuk Siak atau mungkin orang dari Duri, Dumai ke Pekanbaru gitu. Nah, kemarin sempat bikin konten mengenai Siak gitu, Siak yang kalau target market kita itu kalau orang Siak ke Pekanbaru itu lewatin Mie Surabaya aja gitu. Karena itu jalan lintas gitu. Nah, dan dibantu oleh tim Bang Ferry gitu ya. Nah, hasilnya emang apa ya? Secara reach, secara view, like itu langsung naik tuh Bang Ilham. Oke. Sekitar 100-an sampai ribuan. Kalau misalnya reach-nya itu bisa sampai 7.000 sampai 9.000 gitu. Nah, secara aktual emang ada di hari Sabtu hari Minggu orang-orang Siak akhirnya datang juga ke Mie Surabaya Bang Ilham. Oke bang, bagus. Berarti Busposnya bisa dikategorikan berhasil, tapi kita belum tahu nih ngitung dia ini profit apa enggak dengan Buspos. Lanjut bang, siap lanjut bang. Nah, tapi kekurangan saya mungkin saya masih belum mengerti tuh Bang Ilham mengenai apakah misalnya saya keluarin sekitar 150.000 untuk Buspos gitu. Nah, saya nggak tahu nih secara aktual kembali nggak ya uang saya dari orang-orang Siak ini untuk datang ke Mie Surabaya. Nah, saya belum tahu cara gimana. Mungkin Bang Ilham bisa cerita gitu. Seketika rambut aku langsung berantakan. Jadi ada yang mau sharing nggak? Siapa yang udah gunain Buspos? Baru dengar. Tolong dong. Atau kakak enggak? Coba. Ada enggak di belakang? Kak. Bos dia baru dengar. Pusing dulu. Aduh ya Pak. Iya. Oke kak, saya tunggu kak. Jadi kita kontennya santai ya, bukan seperti seminar apa. Jadi kita kontennya sharing. Jadi boleh sambil makan, boleh santai aja. Karena mungkin yang orang yang belum tahu, jadi ya udahlah. Ini ada fitur baru nih Buspos. Kira-kira worth it yang mana gitu? Mungkin ada teman-temannya, boleh kak sharing. Boleh perkenalkan dari apa, siapa gitu? Biar teman-teman tahu. Perkenalkan saya Syara dari tim Vinia. Jadi kami digital marketingnya. Oke, dari Vinia Butik ya berarti ya, tim digital marketing dari Vinia Butik. Oke. Jadi kebetulan saya udah pernah pakai keduanya, Buspos dan Buspos dan MetaX. MetaX, oke. Cuman Buspos ini lebih ke TikTok. Kalau MetaX-nya baru Instagram dan Facebook.
Ada nggak impact yang dirasain? Impactnya ada, terasa benar-benar terasa dan emang meningkatkan insight dari Instagram kami. Terus juga orang dari luar kota emang langsung nyari, kebetulan kan kami juga nge-handle V-Shop. V-Shop berarti? V-Shop itu yang di Jalan Sudirman juga sama dengan Vinia, cuma itu lebih ke import Bangkok gitu. Jadi target marketnya itu lebih beda. Nah kebetulan waktu Lebaran kemarin V-Shop itu emang membludaknya tuh dari orang Padang karena kebetulan kontennya Padang gitu ya? Ada kontennya buat konten-kontennya? Kebetulan saya look like audiensnya itu ngambil Padang, jadi emang orang-orang tuh pada nyari V-Shop dari Padang tuh nyari V-Shop gitu. Nah V-Shop berarti Vinia Shop gitu ya? Bukan. Video brand? Dia brand yang fashion juga, cuman bedanya V-Shop itu target marketnya bisa ke semua orang. Kalau misalnya Vinia kan muslim ya, dia hijab gitu. Kalau misalnya V-Shop bisa ke semua. Terus perbedaan dari Boost sama Meta Ads itu, kalau misalnya Boost itu target audiensnya sedikit, terus budgetnya nggak bisa kita atur gitu. Kalau Meta Ads itu emang lebih spesifik dan lebih nyaman gitu. Oke, betul. Benar semuanya. Jadi bedanya Boost Post dan Facebook Ads Manager, Boost Post ini hanya kayak kita tuh, kalau saya bilang ya, hanya untuk mendatangkan engagement, visit Instagram, visit like, untuk komen segala macam. Jadi kita tuh kurang untuk, kita udah ramai nih mau diapain gitu. Kalau mau udah sampai kategori itu, ya kita harus terjun ke dunia Facebook Ads Manager. Nah, ini adalah tampilan. Ini nggak tahu nih, ini mungkin seperti ini, mungkin sekarang aku udah sekitar 4 tahun nggak ada buka. Cuma pas searching seperti ini tampilannya. Dia tuh hanya ada campaign, adsense sama budget. Jadi dia tuh hanya nampilin misalnya nih. Bentar ya, ini aku coba sampai coret-coret.